Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam perkuliahan Teknologi Sediaan Farmasi Mikropartikel di Fakultas Farmasi Indonesia. Bersama saya Mahdi Jufri, selama satu sesi ke depan akan memandu perkuliahan yang dilaksanakan dalam secara daring ini. Modul Teknologi Sediaan Farmasi Mikropartikel ini merupakan modul pilihan yang diberikan kepada mahasiswa program sarjana farmasi semester 5. Dengan mempelajari metode ini, modul ini, mahasiswa akan mempelajari perkembangan peran dan aplikasi sediaan mikropartikel di bidang farmasi. Berbagai teknologi pembuatan sediaan nanovesikel, mikroemulsi, misel, nanopartikel, berbahan lipid dan logam, serta evaluasi dan karakterisasi produk yang diproduksi. Topik perkuliahan pada hari ini adalah mengenai teori sistem dan teknologi pembuatan neosom. Setelah mengikuti topik hari ini, manusia diharapkan mampu mengklasifikasikan jenis sistem dan teknologi pembuatan sediaan farmasi mikropartikel, khususnya neosom. Kali ini kita akan mempelajari tentang neosom. Neosom adalah struktur berlapis satu atau lebih yang berukuran mikroskopis. Neosom adalah sistem vesikular yang mirip dengan liposom, di mana dapat digunakan sebagai pembawa obat amfifilik dan lipofilik. Neosom merupakan sistem yang menjanjikan untuk penghantaran karena memiliki sifat non-ionik, toksisitas berkurang, dan meningkatkan indeks terapi obat dengan membatasi aksinya pada sel target. Neosom memiliki kelebihan dari liposom dengan biaya yang lebih rendah atau ekonomis, stabilitas yang lebih besar, dan kemudahan penyimpanan. Keuntungan dari neosom adalah mengubah komposisi vesikel, ukuran, lapisan muatan permukaan, dan konsentrasi dapat mengontrol karakteristik vesikel. Kemudian dapat melingkupi obat hidrofilik dan hidrofobik. Dia lebih stabil secara kimia dibandingkan dengan liposom. Biaya bahan yang relatif lebih rendah membuatnya cocok untuk pembuatan di industri. Ini ada beberapa perbedaan antara liposom konvensional, di sini fitosom, transfersom, dan neosom. Di mana obatnya yang hidrofilik itu di tengah ya, yang lipofilik itu ada di menempel pada bagian yang lipid ya, yang berwarna merah begitu. Bahan utama surfaktan non-ionik pada neosom adalah bahan utama setara dengan fosfolipid pada liposom. Polisorbat atau twin adalah salah satu surfaktan non-ionik terpenting dan umum digunakan dalam formulasi neosom. Surfaktan non-ionik yang umum digunakan seperti span dan twin bersifat biocompatible, memiliki toksisitas rendah, dan dapat tersedia dengan kemurnian tinggi. Teknik pembuatan neosom, pertama teknik hidrasi lapis tipis, adalah metode yang sangat umum digunakan untuk membentuk neosom. Pada metode tersebut, setelah seluruh bahan dicampurkan dalam pelarut organik, pelarut diuapkan, terbentuk lapisan tipis kering pada dinding labu yang disebut proneosom. Proneosom yang dapat juga disebut neosom kering adalah bentuk kering dari vesikel surfaktan non-ionik yang selanjutnya dehidrasi untuk membentuk dispersi neosomal. Dispersi yang terbentuk selanjutnya dilakukan penyaringan dengan membran polikarbonat dengan tujuan mengecilkan ukuran partikel. Neosom digunakan sebagai alternatif terhadap liposom yang menunjukkan beberapa kerugian, di antaranya liposom lebih mahal. Kandungannya seperti fosfolipid secara kimia tidak stabil karena mudah mengalami oksidasi sehingga terjadi degradasi. Kemudian dia membutuhkan penyimpanan dan penanganan khusus. Kemudian fosfolipid juga bervariasi.
Perbedaan dalam karakteristik yang ada antara liposom dan neosom, khususnya karena neosom terbuat dari surfaktan rantai tunggal yang tidak bermuatan, sedangkan liposom dibuat dari fosfolipid netral atau rantai ganda bermuatan. Di sini kita lihat pembentukan proneosom. Jadi neosom dapat dibentuk dari proneosom dengan menyalut air pembawa yang larut, seperti sorbitol atau maltodextrin dengan surfaktan. Jadi di sini ada carrier surfaktan menjadi proneosom. Bila dihidrasi dengan air akan terbentuk neosom. Di mana campuran maltodextrin dan surfaktan yang dikeringkan untuk membentuk serbuk yang mengalir bebas, di mana setiap partikel yang larut air ditutupi dengan lapis tipis surfaktan kering. Preparasi ini disebut dengan istilah proneosom. Metode pembuatan neosom. Pada neosom vesikelnya lemaknya adalah surfaktan non-ionik seperti SPAD 60 yang distabilkan dengan penambahan kolesterol dan sejumlah kecil surfaktan anionik seperti disetil fosfat. Metode pertama adalah dengan ether injection method. Campuran SPAN 60, kolesterol dan disetil fosfat perlahan-lahan dilarutkan dalam dietil ether. Kemudian diinjeksikan secara perlahan melalui jarum ke fase air yang hangat yang suhunya dijaga 60 derajat Celcius yang mengandung obat. Penguapan ether akan menghasilkan pembentukan unilamellar neosom. Yang kedua adalah teknik lapis tipis. Campuran SPAN 60, kolesterol dan disetil fosfat dilarutkan dalam pelarut organik yang menguap. Contohnya kloroform. Dalam labu bulat, pelarut organiknya dihilangkan pada temperatur kamar pada 20 derajat Celcius menggunakan rotary evaporator dan meninggalkan sebuah lapis tipis campur padat terdeposit pada dinding labu bulat. Surfaktan kering dapat direhidrasi dengan fase air pada suhu 60 derajat Celcius dengan pengocongan yang ringan. Proses ini membentuk tipe neosom multilamellar. Yang ketiga adalah sonikasi. Larutan dalam buffer fosfat ditambahkan dengan campuran SPAN 60, kolesterol dan disetil fosfat. Campuran lalu disonikasi pada suhu 60 derajat Celcius selama 3 menit yang akan menghasilkan neosom tipe unilamellar. Pemisahan obat yang tidak terjerap, pengeluaran obat yang tidak terjerap dari vesikel dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang pertama adalah dialisis, filtration gel, dan sentrifugasi. Sifat neosom tergantung dari komposisi lapis ganda. Bila konsentrasi kolesterol meningkat, entrapment efisiensi akan menurun. Entrapment efisiensi meningkat seiring meningkatnya konsentrasi dan lipopilisitas surfaktan. Bila HLB value surfaktan menurun, akan memberikan persen entrapment yang tertinggi. SPAN 60 HLB-nya 4,7 memberikan persen entrapment tertinggi dibandingkan dengan SPAN 85 yang memiliki HLB 9,8. Ini aplikasi dari neosom untuk pharmaceutical, pertama untuk targeting, kemudian yang kedua sustain release, dan aksi obat lokal. Oleh karena kurangnya dan rendahnya daya penetrasi melalui epitelium, maka akan menjadi obat yang bekerja secara lokal pada tempat pemberian. Selanjutnya akan menghasilkan peningkatan efikasi dan menurunkan efek toksik sistemik. Demikianlah pertemuan kedua perkuliahan ini. Kita telah mempelajari tentang mengenai teori, sistem, dan teknologi pembuatan fitosom. Pada pertemuan berikutnya, kita akan membahas mengenai mikroemulsi dan nanoemulsi. Terima kasih atas perhatian selama mengikuti perkuliahan sesi ini. Sampai bertemu lagi di sesi berikutnya. Salam sejahtera untuk kita semua.